Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ayu Dwi Aperliana dengan NPM 1811060231 dengan mata kuliah Pengembangan Kepribadian yang dimana diampu oleh dosen Ibu Nuhbatul Hidayah HK MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan kepribadian. Apa sih yang dimaksud dengan pengembangan kepribadian? Jadi, pengembangan kepribadian adalah kemauan individu manusia untuk menata sistem dalam diri dan perilaku. Artinya, seseorang akan menampilkan sesuatu untuk diapresiasikan oleh orang lain. Dengan demikian, sebagai manusia harus mampu bersikap aktif dan dinamis untuk meningkatkan kesadaran diri, pengetahuan diri, kecerdasan diri, identitas diri, bakat dan potensi diri, kualitas diri, serta memenuhi cita-cita, keinginan, dan tujuan hidup yang diinginkannya. Selanjutnya, yaitu teori pengembangan kepribadian. Apa sih yang dimaksud dengan teori pengembangan kepribadian? Artinya, menurut para ilmuwan, yang pertama, yaitu Sigmund Freud dari psikoanalisis pada tahun 1856 sampai 1939. Menurut beliau bahwa struktur kepribadian kehidupan jiwa memiliki 3 tingkat kesadaran, yakni sadar, prasadar, dan tidak sadar atau bawah sadar. Jadi, merupakan berkaitan dengan prinsip kesenangan ego dan berkaitan dengan prinsip kenyataan. Sedangkan superego ini merupakan penjaga moral atau kata hati. Jadi tahap perkembangan seksual ini yaitu oral, anal, dan latent dan genital. Kemudian menurut Karen Harney pada tahun 1885 sampai 1952, bahwasanya ahli ini menjelaskan tentang teori kepribadian yang dijelaskan bahwa dasar kepribadian terbentuk pada tahun-tahun pertama kehidupan anak. Ada pengaruh dari faktor sosial, yaitu hubungan antara orang tua dan anak. Dan dalam hal ini sangat mempengaruhi perkembangan kepribadian, yaitu bukan dorongan dari biologis. Harney ini menekankan faktor budaya dibanding faktor biologis dalam perkembangan manusia. Selanjutnya, menurut Harry Stick Sullivan. Nah, menurut Harry Stick Sullivan ini, menurut beliau bahwa ada faktor sosial, yaitu proses akulturasi dan faktor fisiologis yang ikut menentukan perkembangan psikologis manusia. Menurut teori yang disampaikan Sullivan ini, ada 7 tahapan perkembangan. Kemudian menurut Kurt Lewin, yaitu pada tahun 1890 sampai tahun 1947. Nah, sebelum menjelaskan tentang teori perkembangan kepribadian manusia, perlu diketahui bahwa ada dinamika kepribadian yang terdiri atas energi psikis, tegangan, kebutuhan, tindakan yang meliputi faktor atau kekuatan yang mendorong terjadinya tingkah laku, dan valensi, yaitu nilai region dari lingkungan psikologis bagi pribadi, serta lokomasi, yaitu perpindahan lingkaran pribadi. Selanjutnya yaitu pada Erik Erikson pada tahun 1902 sampai 1994. Jadi teori Erik Erikson ini yaitu tahap pembangunan psikososial di mana tentang 8 tahap kepribadian. Teori ini juga melampaui masa kanak-kanak untuk melihat perkembangan di seluruh umur yang dibagi dalam 8 tingkatan. Perkembangan kepribadian dalam teori psikoanalisis ini adalah salah satu teori yang terbaik yang dikenal dalam psikologi. Erikson memilih untuk fokus pada pentingnya hubungan sosial pada perkembangan manusia. Selanjutnya yaitu faktor-faktor penentu kepribadian.
Apa sih yang pertama? Faktor keturunan, yaitu yang dikenal faktor keturunan merujuk pada faktor genetika seorang individu, termasuk kategori individu misalnya tinggi fisik, bentuk wajah, gender, temperamen, komposisi otot, dan refleks, tingkat energi, dan irama biologis. Nah, kemudian ada faktor lingkungan. Jadi faktor yang mempengaruhi cukup besar terhadap pembentukan karakter adalah lingkungan di mana seseorang tumbuh dan dibesarkan, norma dalam keluarga, teman, dan kelompok sosial, dan pengaruh-pengaruh lain yang seseorang manusia dapat dialami. Faktor lingkungan ini memiliki peran dalam membentuk kepribadian seseorang. Selanjutnya ada sifat-sifat kepribadian. Apa sih sifat-sifat kepribadian yang pertama? Yaitu dinamik. Bahwasanya dinamik merujuk kepada perubahan kualitas perilaku, yaitu karakteristik individu dari waktu ke waktu atau dari situasi ke situasi. Selanjutnya yaitu organization atau organisasi, bahwasanya menekankan bagian-bagian struktur kepribadian yang independen, yang masing-masing bagian tersebut mempunyai hubungan khusus satu sama lainnya. Ini menunjukkan bahwa kepribadian itu bukan kumpulan sifat-sifat, dalam arti satu sifat ini ditambah dengan yang lainnya, melainkan keterkaitan antara sifat-sifat tersebut yang satu sama lainnya saling berhubungan atau berinterrelasasi. Selanjutnya yaitu physical system yang terdiri atas kebiasaan, sikap, emosi, motif, keyakinan yang kesemuanya itu merupakan aspek psikis tetapi mempunyai dasar fisik dalam diri individu, seperti syarat kelenjar atau tubuh individu secara keseluruhan. Kemudian determine ini yang menunjuk pada peranan motivasional sistem psikosifisik dalam diri individu. Sistem ini mendasari kegiatan-kegiatan yang khas yang mempengaruhi bentuk-bentuk, sikap, keyakinan, kebiasaan, atau elemen-elemen sistem psikofisik lainnya yang muncul melalui sistem stimulus baik dari lingkungan maupun dari dalam individu sendiri. Yang terakhir yaitu unique. Apa sih unique? Unique itu yang merujuk pada keunikan atau keragaman tingkah laku individu sebagai ekspresi dari pola sistem psikofisiknya dalam proses penyesuaian diri terhadap lingkungan. Tidak ada reaksi atau respon yang sama dari dua orang meskipun mereka itu kembar identik. Terima kasih sebelumnya, itu tadi materi atau penjelasan pengembangan kepribadian dari saya. Apabila ada salah kata atau kurang jelas, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.